Seruput kopi dulu, Lur. Biar santai tapi tetap tajam, karena topik ini makin serius dan makin menarik buat dibedah. Isu pembelian 60 Bayraktar TB3 oleh Indonesia sekarang makin kuat, apalagi ketika dikaitkan dengan rencana akuisisi kapal helikopter dari Italia, khususnya ITS Giuseppe Garibaldi C551. Disinilah narasinya jadi lebih strategis, bukan sekadar beli drone, tapi membangun ekosistem kekuatan maritim modern. TB3 itu bukan drone sembarangan. Dia dirancang sebagai UAV maritim dengan sayap lipat, struktur yang lebih tahan korosi, serta kemampuan lepas landas dan mendarat di dek kapal. Berbeda dengan TB2 yang dominan berbasis darat, TB3 memang diproyeksikan sebagai mata udara laut yang bisa ikut berlayar bersama armada. Nah, masuknya Giuseppe Garibaldi ke dalam skema ini membuat semuanya terasa lebih masuk akal. Kapal ini adalah kapal induk ringan yang punya dek penerbangan luas, hanggar besar, lift pesawat, serta sistem operasi udara maritim yang matang. Dengan karakter seperti itu, TB3 bukan cuma bisa diangkut, tapi berpotensi benar-benar dioperasikan dari atas kapal. Yang menarik, proyek ini dikabarkan didukung langsung oleh Bappenas dan menggunakan skema pinjaman luar negeri dengan nilai sekitar 450 juta dolar Amerika, atau setara kira-kira 7,45–7,48 triliun rupiah. Artinya, ini bukan pembelian spontan, tapi bagian dari perencanaan pembangunan kekuatan pertahanan jangka menengah Indonesia. Kalau Giuseppe Garibaldi benar-benar masuk ke armada TNI AL, perannya bisa berubah dari sekadar kapal pengangkut helikopter menjadi platform operasi udara tanpa awak di laut. TB3 bisa disimpan di hanggar, dinaikkan ke dek melalui lift, lalu diluncurkan untuk patroli jarak jauh di Natuna, Selat Malaka, atau Samudra Hindia. Keunggulan utama TB3 adalah daya jelajah dan endurance. Dia bisa mengudara berjam-jam, jauh lebih lama dibanding helikopter pengintai. Jadi satu kapal seperti Garibaldi bisa berfungsi sebagai pusat komando udara bergerak, membawa beberapa unit TB3 sekaligus. Tapi ini bukan cuma soal dek. Indonesia juga harus menyiapkan sistem kendali di kapal. TB3 harus bisa dikendalikan dari ruang operasi maritim di dalam Garibaldi, bukan hanya dari darat. Ini berarti perlu antena satelit, data link yang aman, serta kru yang terlatih mengoperasikan drone dari laut. Dari sisi taktis, kombinasi Garibaldi dan TB3 bisa mengubah pola patroli TNI AL. Kapal bisa berlayar jauh dari pantai, sementara drone menjaga pengawasan ratusan kilometer di sekitarnya. Kalau ada kapal asing mencurigakan, TB3 bisa mengintai lebih dulu sebelum kapal mendekat. Selain pengawasan, TB3 juga punya potensi peran tempur jika dipersenjatai. Dia bisa mendukung kapal permukaan dengan pengintaian target, penandaan sasaran, bahkan serangan presisi terhadap ancaman di laut. Garibaldi jadi semacam induk operasi yang memadukan helikopter, drone, dan kapal permukaan. Dengan 60 unit TB3, Indonesia tidak harus menempatkan semuanya di kapal. Sebagian bisa berbasis darat di Natuna, Papua, dan Sulawesi, sementara beberapa unit ikut berlayar bersama Garibaldi sebagai elemen bergerak. Fleksibilitas ini yang membuat pembelian dalam jumlah besar masuk akal. Dari sisi geopolitik, kombinasi Italia dan Turki juga menarik. Indonesia tidak bergantung pada satu pemasok. Kapal dari Eropa, drone dari Turki, tapi tetap dikendalikan sepenuhnya oleh TNI. Ini strategi diversifikasi yang cerdas. Kalau proyek Garibaldi berjalan sesuai rencana Bappenas dan pinjaman luar negeri, kita bisa melihat transformasi nyata TNI AL dalam beberapa tahun ke depan. Dari armada yang dominan kapal permukaan menjadi armada yang punya dimensi udara tanpa awak yang kuat. Jadi, apakah TB3 akan benar-benar beroperasi dari Giuseppe Garibaldi? Secara desain dan kebutuhan, sangat mungkin. Secara politik dan anggaran, sinyalnya juga makin kuat. Tinggal menunggu keputusan final dan proses integrasi teknisnya. Intinya, ini bukan cuma beli drone, tapi membangun kemampuan baru Indonesia sebagai kekuatan maritim modern di Asia Tenggara. Dan seperti biasa, Lur, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi.